Yang terhormat Rektor UIN 1 Tulungagung Profesor Dr. Maktumin MAG. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Profesor Dr. Haji Abad Badruzzaman LC MAG. Yang kami hormati Bapak Saiful Huda MMAK. Yang kami hormati Pengawas Kopma Al-Kautsar Mbak Septin Kurnia Prasanti. Yang kami hormati Ketua Umum Kopma Al-Kautsar Mbak Dias Mahesti. Yang kami hormati pemateri pada hari ini Mbak Septin dan juga Mas B. Dan yang kami hormati segenap tamu undangan yang hadir pada hari ini, dan juga teman-teman pengurus, panitia, dan juga peserta yang berbahagia. Selamat datang pada acara hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Kamila Mufadilah. Gimana nih kabarnya teman-teman? Masih semangat puasanya ya? Gak puasa. Alhamdulillah ya, masih banyak yang semangat. Jadi pada hari ini kita sedang berada dalam acara Lentera, Literasi dan Interaksi Ramadan, dengan rangkaian bedah buku dan juga buka bersama dengan tema Recharge and Upgrade Your Mind. Langsung saja kita sambut pemateri kita pada hari ini. Yang pertama ada Mbak Septin Kurnia Prasanti. Silakan Mbak Septin. Mbak Septin ini punya nama lengkap Mbak Septin Kurnia Prasanti yang beralamat di Desa Nurusari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Tempat tanggal lahir 21 September 1999. Riwayat pendidikan SDN 4 Kepatihan, kemudian SMPN 1 Kedungwaru, kemudian SMAN 1 Kauman, kemudian UIN 1 Tulungagung. Kontaknya 081339166652. Kemudian kita sambut pemateri yang kedua, ada Muhammad Lutfi Koirudin atau bisa dipanggil Mas Lutfi. Mas Lutfi ini beralamat di Nganjuk, tempat tanggal lahir Nganjuk 29 Agustus 1996. Riwayat pendidikan MTSN 2 Kabupaten Nganjuk, kemudian SMK Muhammadiyah Prambon jurusan Multimedia, kemudian UIN 1 Tulungagung. Pengalaman kerja, berdagang, kontak Instagram @m.lutfi_khoirudin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja mulai materi pada hari ini. Hari ini kita membahas buku dengan judul Sadar Kaya, karya Mardigu WP atau Mardigu Wowi Prasantyo. Langsung saja kita mulai materinya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Terima kasih untuk Mbak Moderator. Langsung ke materinya, kita sharing-sharing bareng ya teman-teman. Jadi buku Sadar Kaya ini adalah buku karya Mardigu WP. Isinya itu tentang, kalau saya baca itu tentang pengalaman beliau, pengalaman luar biasa beliau, mulai dari mulai dari beliau di posisi yang tinggi, kemudian jatuh, kemudian bagaimana beliau bangkit lagi, seperti itu. Sehingga kalau kita baca itu buku ini dengan analogi yang dipakai itu sangat mudah untuk dipahami, seperti itu. Nah, yang ini teman-teman udah pada baca bukunya apa belum? Sudah. Saya mau tanya, dari judulnya Sadar Kaya. Nah, sadar itu apa sebenarnya? Ada yang bisa jawab nggak? Menurut kalian sadar itu apa sebenarnya? Udah jadi ini wis moco bang. Apa sadar itu? Ayo teman-teman yang mau jawab boleh angkat tangannya nih. Dapat takjil gratis nanti. Bisa jawab. Apa? Sadar. Ada nek sewani mbak biasa sana. Ditunjuk ya. Resta mah aku ngono. Apa Mbak Resta sadar? Jadi teman-teman, kalau kita baca menurut buku ini, sadar itu artinya merasa, sadar kaya. Jadi seolah-olah kita sudah kaya, merasa diri kita itu sudah kaya gitu. Nah, untuk kaya sendiri, kaya adalah cara kerja otak untuk memilih suatu pilihan, yaitu memilih untuk kaya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasannya yang ada di dalam buku ini adalah bagaimana cara kita untuk memanage otak kita agar merasa kaya, agar agar kita memiliki mindset yang menjadi seorang yang kaya, seperti itu. Nah, kalau bicara tentang otak, seperti ada di buku bab 1, otak sama, nasib beda. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan bentuk otak yang sama, saraf-saraf yang sama, kemudian sel-sel yang sama. Nah, yang jadi pertanyaan kan, kenapa kok otak kita sama tapi ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, ada yang bodoh. Nah, berarti yang jelas kan yang menentukan nasib itu sebenarnya kita sendiri. Ya enggak? Iya. Kemudian
kemudian nah, bagaimana cara kita untuk memanage atau mengendalikan kerja otak? Yang pertama adalah dengan cara berpikir positif. Gimana kita menarik sesuatu yang ada di dalam kita bisa gini, pikiran itu mencipta. Jadi gimana caranya kita untuk menarik sesuatu yang ada di sekitar kita masuk ke dalam diri kita? Itu cara kita menyaring itu seperti apa? Caranya dengan berpikir positif. Kemudian dengan cara menghilangkan hal-hal yang negatif. Kayak misal doa gitu. Doa. Aku pengen sugih. Nah, aku pengen sesuk oleh duit 100 juta misalnya. Atau bulan depan dapat uang 100 juta gitu. Nah, kita yakin, kita percaya bahwa kita bisa dapat uang itu. Gimana caranya? Kalau kita yakin kita mampu, pasti Tuhan akan memberi, seperti itu. Nah, kemudian pikiran negatif kita juga tercipta karena adanya doktrin-doktrin di masa lalu. Misalnya kayak golek aku sugih kok hisapku malih suwi ngono. Hisapku malih abot. Nah, itu dihilangkan, teman-teman. Jadi pikiran-pikiran negatif seperti itu harus dihilangkan. Kemudian kan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah berasal dari pikiran kita. Nah, itu kaitannya dengan hukum tarik-menarik. Jika kita menarik hal-hal baik, maka hal-hal baik pula yang akan menghampiri kita. Sedangkan apabila kita menarik hal-hal buruk, maka hal-hal buruk juga yang akan menghampiri hidup kita. Nah, kemudian poin penting yang lain adalah jangan takut untuk bermimpi besar. Seperti contoh yang tadi, kalau kita yakin kita bisa mencapai mimpi tersebut, maka dengan keyakinan kita, mimpi tersebut akan tercapai. Nah, kemudian kita hidup itu harus punya tujuan. Gimana cara mencapai tujuan itu? Harus ada ilmu. Kayak kalian dan ilmu itu nggak cuma kita dapat di dalam kelas aja. Kalau kita belajar di kelas paling teko ngerumane sediluk ngantuk mulai. Nah, jadi apa sebenarnya yang kita dapat? Nah, kayak gini, kumpul-kumpul ini, terus habis itu kalian ikut kopma, itu adalah cara kalian untuk mendapatkan ilmu yang lebih. Pasti kita itu sedikit banyak dapat ilmu yang lebih daripada teman-teman kita yang cuma belajar di dalam kelas aja. Kemudian setiap kata-kata adalah doa. Jadi apa yang kita ucapkan, antara sadar atau tidak, di alam bawah sadar kita, itu adalah yang terjadi di dalam hidup kita, apapun itu.
Kayak misalnya tadi kita berdoa dapat uang 100 juta dalam kurun waktu 1 bulan. Tapi di dalam diri kita sendiri kita tidak yakin kayak mosok iso. Walaupun kita nggak mengucapkan, tapi itu kan tertanam di otak. Nah, itu yang akan membatalkan doa-doa kita. Seperti itu. Nah, kemudian ada di bab yang halaman 51, memahat itu butuh waktu. Jadi apa yang kita inginkan ketika kita pikirkan terus-menerus itu gak instan, pasti ada waktunya. Tapi kita mikirin itu tuh setiap hari terus-menerus gitu. Nah, itu apa yang kita pikirkan itu kuat, maka itu akan terjadi. Kemudian pilih yang ingin Anda pikirkan. Nah, itu yang tadi. Pilih pikiran yang positif dan hilangkan yang negatif. Mungkin itu dulu, bisa dilanjut untuk pemateri yang kedua, Mbak. Silahkan untuk melanjutkan. Silahkan dilanjutkan materinya. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, oke teman-teman, sebelum kita beranjak untuk belajar bersama, di sini saya kurang setuju untuk bedah buku. Di sini belajar bareng. Di sini saya mau sharing terkait review saya terkait buku Sadar Kaya. Nah, sebelum saya menyampaikan sharing, teksnya seperti ini. Mari kita kita doakan kepada pengarang agar nanti kita belajar bareng buku Sadar Kaya ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Dan Pak Mandiku kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, banyak rezeki, panjang umur, sehingga bisa berkaya lagi
bisa bikin buku yang sangat luar biasa sekali selain sadar kaya ini. Oke teman-teman, marilah kita doakan Pak Mardigu dulu ya. Oke, berdoa mulai. Oke, selesai. Teknis ini juga bisa teman-teman pakai ya. Ini saya sampaikan sedikit ya terkait teknis bagaimana cara etika kita, cara belajar terkait buku biar dampaknya itu terasa. Nah itu yang pertama, kita doakan dulu pengarang ini siapa. Kita doakan, oh Pak Mardigu saya doakan. Sebelumnya bilang terima kasih dulu atas bukunya. Terima kasih saya bisa baca buku ini, kemudian doakan. Terserah doakan yang terbaik-baik lah. Seperti itu. Oke, langsung saja di sini saya akan menyampaikan sedikit mungkin 5 poin ya. Karena saya lihat di sini teman-teman antusias membaca terkait sadar kayanya kurang ya. Iya kan? Iya kan? Di sini yang sudah punya buku siapa? Biasanya kalau memang tertarik untuk apa ya? Apa lah itu? Oh, aku ingin baca buku sadar kaya. Ada acara belajar bareng terkait buku sadar kaya. Pasti kan setidaknya ya di apa ya? Daftar pencarian nah ngarani. Ini ada sadar kaya, buku sadar kaya regone piro. Ini sudah ada belum teman? Sudah mengarah ke situ apa belum? Ini bacanya lewat PDF. Waduh, makanya kurang semangat. Makanya tuku buku sing apa ya, sing iya sing ori ya, biar kermuni sing ori rapina. Makanya kan apa ya, auranya bukan aura semangat, aura lemes nunggu buka puasa ini. Ki acarane ngabuburit ya lek lebih ditekoni Bu pengawas gak enak sih ngerti. Oke, sadar kaya apa sih sebenarnya sadar kaya itu? Tak balikin nih Mbak Septin. Apa sih? Sing saja tak kayak buku ki wes. Tenang. Ada door prize-nya. Yo, semangat. Ayo di waktu ini selak buku minggu. Mau ini. Wes, sopo sing membaca kemudian coba review sedikit lah 2 atau 3 menit. Kalau masuk yo tak wene bukunya lek ora yo. Pengurus Kang Resum ya, yuk bisa. Resumnya bisa dibaca ke depan. Dapat buku. Karena gini. Yang mau. Dulu saya itu ikut acara namanya apa ya Mbak Sitin? Total Success ya. Itu bukunya yang kemarin sebenarnya mau disampaikan oleh Mas Arga terkait about the secret. Nah itu kan itu boleh mengikuti acaranya harus baca dulu, katam 3 kali lah itu. Percuma nanti kalau nggak baca kan, jadi interaksi kita kurang gitu. Yuk siapa? 1 menit lagi kalau nggak ada saya langsung sharing aja. Nanti saya nyampaikan hanya 5 poin saja lah terkait buku ini. Kemudian nanti silahkan teman-teman banyak bertanya juga nggak apa-apa. Kayaknya lebih efektif seperti itu nih daripada Mbak Septin tadi nyampaikan materinya kayak presentasi neng kelas, nggak berdampak. Apa mau ditunjuk aja? Nggak usah, inisiatif. Kok cah TK? Kayak lagi. Larang buku ini. Ada Mas, ada. Ya oke. Yuk maju Mbak Rista. Oh di situ. Kalau Mbak Septin dinilai nanti layak untuk mendapatkan buku apa enggak? Ini baca atau apa? Ya, bentar. Buku Sadar Kaya ini membahas mengenai bagaimana jatuh bangun penulisnya, yaitu Pak Mardigu PP sendiri dalam kehidupannya. Mulai dari kehilangan hartanya, terus hutang yang menumpuk, sampai bisnisnya yang mengalami kebangkrutan. Nah, di saat itu ia itu sangat terpuruk dan juga putus asa dengan keadaannya. Bahkan ia sempat merasa ragu dengan Tuhan. Ia merasa Tuhan tidak adil. Ia sudah menjalankan apa yang Tuhannya perintah, akan tetapi justru ia diberi masalah yang bertubi-tubi. Dan pada akhirnya ia menjauh dari Tuhannya.
bahkan kewajibannya pun tidak dilaksanakan. Namun setelah itu ada suatu kejadian yang membuatnya tersadar bahwa masalah yang sedang dialaminya itu berasal dari dirinya sendiri. Terus ia langsung meminta maaf pada Tuhannya dan langsung sadar ingin memulai sesuatu dengan kesadaran penuh untuk mengubah nasibnya. Ia harus mengubah dengan cara berpikirnya. Kemudian melalui seseorang yang membuang brosur di depan rumahnya, yaitu brosur mengenai pelatihan di Australia dengan tema Millionaire Mindset Training. Ia merasa itu jawaban doa dari Tuhannya. Ia mengikuti pelatihan tersebut dengan harapan bisa memperbaiki kondisinya. Namun setelah mengikuti pelatihan tersebut, ia masih ragu dan juga belum ada perubahan apa-apa dari dirinya. Setelah itu, dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana Pak Mardiko memahami pelajaran dari pelatihan tersebut. Ketika kita mau berubah, artinya kita jangan mau melakukan semuanya dengan cara yang sama seperti masa lalu. Kita harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Dalam buku ini juga merenungi mengenai prosperity consciousness atau disebut dengan kesadaran kemakmuran, yang mana tidak boleh ada hal yang negatif atau berlawanan dengan kemakmuran, karena hal tersebut akan membuat konflik di pikiran. Setelah itu, dalam buku ini juga ditekankan mengenai keyakinan. Semua yang kita yakini saat ini itu adalah hasil dari pembelajaran selama kehidupan kemarin. Jadi yakini hal-hal yang positif supaya kejadian juga yang positif. Percaya sebelum terjadi pasti akan terjadi, dan semua itu dimulai dari keyakinan. Sudah. Oke, terima kasih sudah dibantu untuk menyampaikan. Piye iki diweni buku ora Mi? Baca kok. Sing tak karepne enggak baca kok. Apa podo pelek kok sing disampaikan. Sebenarnya tadi saya berharap teman-teman apa sih yang didapat di buku Sadar Kaya ini, kemudian kita bisa sharingkan bersama-sama. Seperti itu sih harapan saya. Tapi kayaknya semua pengen jadi pendengar, ya wes tak sampaikan sekarang. Enggak sido moco kok. Tapi saya apresiasi keberaniannya untuk menyampaikan di depan teman-teman. Luar biasa sekali. Oke, gini teman-teman, yang saya sampaikan pertama adalah ini saya ambil poin-poinnya aja ya, poin-poin penyampaian yang menurut saya itu yang penting. Yang pertama, gak ngerti teman-teman, gak di buku halaman piro PDF apa aneh daftar di sini ada. Teman-teman kalau sudah baca katam di sini ada hardware dari Tuhan, kemudian software dari kita. Nah, itu apa sih maksudnya? Tadi sudah baca belum? Sudah sampai bab situ belum? Urung. Teh iki jajane ngomong angel ini. Mantuk-mantuk loh Mas. Sudah berarti. Oke, kalau sudah siapa tadi? Mas Alba ya? Kalau sudah hardware kalau di kita itu apa Mas? Menurut saya hardware itu otak yang sudah diciptakan Tuhan, dan itu setiap orang itu sama. Oke. Softwarenya itu dari kita sendiri, skill kita yang mengasah kita sendiri. Iya, oke. Terima kasih Mas Alba. Jadi gini, hardware yang dimaksud di sini Pak Mardiko menyebutnya bahwa hardware di sini adalah otak kita. Jadi kita semua itu diberikan otak yang sama. Nah, di sini software sama OS-nya. Kalian tahu OS kan, operating sistemnya itu yang ibaratnya yang sing nyeting EDW mau diinstal apa. Jadi kita sudah punya analoginya gini, ada suatu komputer, kemudian OS-nya itu dari kita. Nah, OS di sini kalau di dalam diri adalah keyakinan kita. Nah, softwarenya terkait softwarenya kalau teman-teman installnya bahagia, kemudian senang, sukacita, ceria. Nah, itu adalah bagian dari software. Nah, teman-teman itu installnya apa? Jadi di software, di hardware-nya. Nah, Pak Mardiko itu menganalogikan ada sebuah komputer dengan OS Microsoft, kemudian dipakai apa ya?
dipakai Android kan nggak cocok kan OS-nya. Nah, itu seperti gini, seperti teman-teman ketika mau bahagia, cuman tidak merasa bahagia. Biasanya kan seperti itu kan. Nah, itu Ini tonton ya. Masuk ini nanti gimana saya? Enggak apa, enggak apa. Jangan ini silakan ini. Ya teman saya ini. Iya. Misi ya. Kalau Abira. Suara lagi lagi. Kurangi. Saya tahu nggak pakai nasi eksis apa ya? oke, sampai mana tadi? Aku gelar ya. Nah gini, teman-teman pernah gini lah, bahasanya masuk install ya. Teman-teman mau bahagia, ya kan? Bahagia aku tak install bahagia, kudu ceria ini Tino. Nah ternyata hari itu juga tidak mendapatkan kebahagiaan dan keceriaan, ya kan? Kebanyakan gitu kan. Nah itu yang perlu dipertanyakan, OS-nya, operating sistemnya, punya nggak keyakinan teman-teman untuk bahagia? Iya kan? Terkadang teman aku gak bahagia gitu apa tuh? Masuk hardwareku? Enggak. Kalau di buku Sadar Kaya itu nggak bisa gitu, karena semua hardware itu kan sama. Jadi tergantung kita mau menginstalnya apa. Nah, kalau kita install aplikasi terkait bahagia terus mau menuju kaya, support nggak OS-nya di sini? Nah, yang perlu dipertanyakan. Kalau mau install aplikasi yang di Android, install neng Apple kan nggak kena, ya kan? Nah itu harus teman pertanyakan di dalam diri teman-teman. Jadi operating sistem oke apa tuh? Tak install ke orang kena, kan? Nah yang perlu dibenahi adalah operating sistemnya. Nah operating sistem di kita itu adalah apa? Keyakinan, ya kan? Jadi bukan keyakinan masalah terkait agama lah ya. Di Indonesia aku lagi. Kalau bicara masalah keyakinan agama, nggak di sini. Jadi keyakinan dalam diri kita bahwa saya, ya bahagia mau install itu yakin apa enggak gitu kan? Kalau nggak yakin buat diinstal apa ya nggak kena gitu kan? Nah oke, yang poin hardware sama software paham ya di sini yang dimaksud tadi yang disampaikan Mbak Septin juga. Yang kedua adalah dalam buku ini itu dituliskan bahwa hati-hati dengan apa yang kita yakini. Sekali lagi hati-hati dengan apa yang kita yakini, karena keyakinan ini sangat berdampak dengan kehidupan nyata kita. Nah, jadi teman-teman di sini itu adalah meyakini mempercayai apa yang kita yakini, bukan mempercayai apa yang kita lihat. Jadi kita percaya dengan apa yang kita yakini. Misal aku hari ini yakin mari garap skripsi sabab le OS support ya mari, le OS tidak support, OS support Mobile Legends Stalking lah. Nah itu yang bisa yang membedakan support mana. Teman-teman kan bisa install sendirilah. Saya nggak melarang. Di sini saya nggak melarang, nggak mau menyuruh teman-teman harus
harus install ini saya hanya membuka gambaran aja sih. Selama ini aplikasi apa sih yang bisa diinstal di hardware teman-teman? Kalau masih Mobile Legends, gamers, terserah kalian, nggak apa-apa, lanjutkan. Nah, jadi di sini kita itu mempercayai apa yang kita yakini, jadi harus berhati-hati terhadap keyakinan. Nah, pernah nggak dulu teman-teman itu ini kelahiran berapa semua? 2000-an? Krungu ora ya? Bahwa orang tua kita dulu itu menyampaikan ojo sugih engko mlebune surga ora angel kesuwen hisabe suwe. Pernah gitu kan? Ojo sugih penting bahagia. Pernah sugih kan? Pernah gitu kan? Pernah dengar gitu kan? Pernah toh? Tak kira generasi 90-an toh sing kenal. Pernah ya? Nah, kayak pemikiran kayak itu memberikan apa ya? Memberikan jarak kita terkait yang ojo sugih wis ngene tok ae penak nggo hisabe kan. Nah, itu sebenarnya ya sebenarnya tujuannya sih ben apa ya? Bangga ben seneng. Cuman dengan cara itu apa kita bisa menuju kebahagiaan? Ya enggak kan? Nah, semisal teman-teman masih meyakini bahwa kayak kaya itu banyak dosa, kemudian kaya itu sulit masuk surga. Nah, itu kalau teman-teman mau kaya, hilangkan itu. Nah, ini terkait sadar kaya ya, karena ini kita bicara sadar kaya. Nah, itu kita harus sadar akan terkait perilaku, etika menuju kaya itu seperti apa. Teman-teman bisa lihat orang kaya itu etikanya seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, itu bisa dijadikan referensi. Nah, kalau sudah dapat referensi itu, tinggal ganti keyakinannya. Tinggal ya memang uninstall apa ya, kepercayaan dari dini itu memang sulit, tapi sedikit-sedikit bisa sih berproses lah. Jadi kalau ingin menuju orang kaya, kita nggak harus apa ya, ini kudu kerja gini. Tampak fisiknya kita kan harus kerja keras kan, tapi kan di belakang itu semua kan kita nggak tahu, nggak ada banyak orang yang menyampaikan. Itu carane kaya gitu kan. Yo awalnya yo kerja keras, tapi kan di balik itu semua kita melakukan apa itu kan nggak tahu kan teman-teman. Nah, kelanjutannya nanti bisa dibaca di buku ini. Banyak sekali nanti yang harus dibaca, karena kalau tidak mungkin kalau saya sampaikan di sini semuanya. Ini saya comot-comot. Nah, jadi yang perlu dibilangnya gimana ya, Mas? Dihilangkan atau di apa ya? Ya di uninstall lah, terkait keyakinan yang apa ya? Yang menghalangi kita untuk menuju ya sukses, ukuran sukses, kaya ataupun lainnya dan sebagainya gitulah. Oke. Nah, ini yang mungkin yang ditanyakan, piye sih carane menginstal itu kan? Ya gini, sebentar saya carikan tips yang mudahnya. Gini, jadi teman-teman bisa mensugesti pemikiran teman-teman terkait apa ya, perkataan yang sederhana sih. Terkait saya bisa, saya luar biasa, saya hebat, saya sehat. Nah, itu untuk mengawali teman-teman menginstal apa yang tidak dibutuhkan menuju sadar kaya itu seperti itu. Jadi mensugesti pemikiran teman-teman bangun tidur atau mau sebelum tidur atau mau tidur apa ya, mengucapkan terima kasih kepada tubuhnya, kepada otaknya setelah dibantu dalam beraktivitas hari ini. Seperti itu sih. Kemudian sebentar, yang poin-poin ini bisa dimengerti ya? Presentasi gimana? Oke, yang ketiga adalah di buku ini sebenarnya hilangkan apa yang tidak perlu di dalam diri kita. Kalau di sini contohnya itu patung karyanya siapa sih kan? Patung David itu karyanya siapa? Tahu patung David ya?
Siapa? Karya siapa? Michelangelo. Ya itu kan. Nah itu kan untuk menjadi sebuah karya yang sangat indah itu kan dibutuhkan waktu bertahun-tahun ya dia membuat patungnya itu. Kalau seperti sepengetahuan saya itu dia kayak apa? Mempoles terus kemudian memahat lagi butuh waktu bertahun-tahun nggak ya? Hanya mempoles saja itu butuh waktu 2 tahunan. Nah itu kalau di dalam diri kita harus cari tahu satu demi satu, nggak harus langsung instan. Oh aku nemu ini ternyata permasalahannya seperti ini. Jadi kita harus setiap hari itu kita harus apa sih yang harus kita singkirkan yang kita tidak perlukan gitu kan. Seperti mungkin kayak malas sih bicara ngatasinnya kan, terus kecemasan dan lain sebagainya. Nah jadi di dalam buku Sadar Kaya ini mengajarkan kita atau memberitahu kita bahwa hilangkan apa yang tidak perlu di dalam tubuh kita. Kalau Michelangelo menghilangkan apa yang bukan bagian dari David sehingga patungnya itu sangat sempurna. Sehingga banyak orang yang bertanya, patungmu kok apik men dong? Piye lek munggae? Nah, dijelaskan bahwa prosesnya itu seperti ini, gini-gini. Saya menghilangkan yang bukan dari bagian David. Kalau teman-teman mungkin teman-teman harapannya kan pengen ndang mari skripsi kan. Nah, caranya piye kan? Aku masak bro. Nah, jadi teman-teman harus mampu memilih lah apa sih yang menghambat pembelajaran saya di bangku kuliah, apa sih yang membuat menghambat skripsi saya tidak selesai-selesai, saya sidangnya terlambat, nah dan lain sebagainya. Nah, oke, yang kemudian yang keempat adalah di sini kekayaan tidak melihat background seseorang. Jadi di sini semua berhak untuk menjadi kaya. Nah, pertanyaannya di sini teman-teman sadar nggak? Sadar kaya nggak? Gitu kan? Sadar kaya nggak? Kapan tuh? Aku belum kaya ini. Nah, jadi hilangkanlah setidaknya kita semua itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sukses, kaya. Nah, karena kaya di sini itu tidak harus kalian memiliki modal besar ya. Kalian dengan profesi saat ini kalian bisa kok menjadi kaya. Mungkin dari mahasiswa itu juga bisa dimulai untuk menuju kaya. Nggak harus kalian harus jadi semisal jurusannya bank harus jadi bankir aku itu kaya, nggak harus. Jadi background kalian apa, kemudian profesi kalian apa, posisi kalian itu sebagai apa, itu bisa untuk menuju kaya. Jadi yang perlu dilakukan yaitu tadi, untuk menuju kaya kita harus ngapain sih? Aku sadar enggak gitu kan? Sadar kaya apa enggak kan? Sadar garap skripsi pora aku kan? Jadi kaya itu adalah apa ya? Bahasanya produk sampingan dari perilaku, kalau dari etika. Nah, jadi perlu ditanyakan etika teman-teman ini seperti apa. Kalau mau kaya ya lihat etika orang kaya. Etikanya Bill Gates piye, etikanya Marzuki piye, Marzuki begitu. Aku nyebutnya Marzuki. Sing di Facebook gitu. Nah, itulah aku nyebutnya paling enak Marzuki lah. Nah, itu. Nah, etikanya seperti apa sih? Gitu kan. Perilakunya seperti apa? Nah, sebenarnya untuk memahami buku Sadar Kaya itu sesimpel itu sih. Bagaimana etikanya orang kaya, karakter seorang miliarder, mindsetnya gimana. Nah, itu sebenarnya yang harus teman-teman kulik.
dikulik gitu. Nah kemudian teman-teman install. Nah ini dari teman-teman pakai apa enggak aplikasinya, seperti itu kan? Ya lah butuh dipakai lah, ora ya ora kan. Oke seperti itu teman-teman. Jadi kayak itu adalah ya tujuan sih. Cuman ketika perilaku kita itu menuju orang kaya, menuju orang sukses, maka yaitu produk sampingannya kalian mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kekayaan dan pengikutnya. Jadi nggak harus teman-teman menjadi, jadi macetnya gini ya, nggak harus jadi pengusaha untuk kaya gitu ya. Bayangannya kan aku iso usaha dengan profesiku hari ini, semisal lulusan tarbiyah jadi guru bisa menjadi kaya. Jadi nggak usah merubah total profesi teman-teman atau kesenangan teman-teman. Jadi background kaya itu tidak mengenal semuanya. Semua layak untuk kaya karena kan apa ya, hardware-nya kan ya sama, pabrikannya kan sama tuh, komponennya tuh, komponennya tuh. Ya itu siapa kan ya keyakinan teman-teman sendiri kan. Oke, kemudian yang kelima atau yang terakhir, kita setelah operating sistemnya benar, kemudian aplikasinya benar, kemudian kita yang harus kita siapkan adalah tujuan hidup kita itu seperti apa, visi misi kita, visi apa? Visi tujuan kan, misi cacahannya untuk mencapai tujuan kan. Nah seperti itu. Jadi analoginya seperti ini. Ketika teman-teman ingin naik Grab atau Gojek, itu kan pasti setting di awal toh, nggak mau langsung aku numpak Grab, bumi paramu aku harus wes mana tahu, nggak seperti itu kan. Jadi kita harus setting mau tujuannya kemana. Nah seperti itu. OS kita apa, cocok nggak diinstal aplikasi ini? Ketika nggak cocok, OS-nya seperti apa? Yang perlu ditanyakan apa gitu kan? Nah seperti naik Gojek, kita harus setting di awal. Saya mau tujuan ke sini, terus klik dapat pengendara ini, kemudian jalan sini, jalan ke sini ternyata tutup. Nah, kemudian putar lagi. Nah, yang penting kan tujuannya itu harus jelas. Mau lewat mana, mau jalannya ditutup, pasti ada jalan kan. Jadi yang penting tujuannya jelas. Misal tujuannya ke IAIN, ternyata ini lurus belok kiri tutup, kemudian lewat sana kan juga bisa. Nah, yang perlu digarisbawahi ini adalah tujuan kita jelas, mau kemana sih kita, gitu kan? Sadar apa enggak kita, gitu kan? Nah, tujuan ini juga mencakup impian teman-teman. Impian terbesar teman-teman apa sih? Alba, apa impiannya Alba? Menjadi kaya. Lewat apa Mas Alba? Nah, jadi nggak harus apa ya? Di sini nggak harus impian besar, akan tapi yang sangat penting adalah lingkungan teman-teman itu mendukung impian teman-teman apa enggak? Itu sih yang benar yang saya tekankan. Lingkungannya mendukung apa enggak? Gitu kan? Semisal gini, kemarin kan belajar terkait bisnis online ya, kayak marketplace. Nah, semisal teman-teman kuliah tak sambil tujuan online lah. Oke lah, impiannya Pak Ibu omsetku sampai ini kan. Impiannya ya terserah teman-teman. Kemudian teman-teman moro neng panggon ngopi ya garap. Dan ternyata kanca-kanca nih main Mobile Legends situ garap murah. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Berhati-hatilah memilih lingkungan pergaulan. Yo gak apa-apa sih sebenarnya. Arab kumpul sopo teman. Jadi teman-teman harus paham, harus mampu memfilter. Karena kita dilahirkan atau dikeluarkan di pabrikan kita itu dalam kondisi yang sangat luar biasa. Mau diinstal apa, kemudian hasilnya apa, itu kan karena mungkin yang berpengaruh karena lingkungan kita sih, gitu. Jadi teman-teman tinggal pancarkan. Ketika saya ingin di lingkungan orang yang senang bisnis online, pancarkan aja. Nanti akan dipertemukan oleh orang-orang yang di lingkungan bisnis online, seperti itu sih. Karena impian
impian ini bisa merubah fakta kehidupan kita kita semua. Jadi tak hanya impian yang besar, lingkungannya mendukung apa enggak, keyakinannya mendukung apa enggak. Setelah tadi kan, setelah semua operating sistemnya, larannya betul safe, betul operating system dalam diri kita ya. Bismillah. Nah, oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Mbak Moderator. Saya kembalikan lagi. Oke, dari materi yang telah disampaikan, dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ini sampai jam berapa ini? Saya sama Mbak Septin. Sampai jam setengah 5. Setengah 5. Oke, ada 1 jam untuk bertanya. Silahkan. Ingin bertanya? Perkenalkan, saya Lutfi. Sebelumnya terima kasih atas materi-materi yang telah disampaikan. Materi yang saya tanyakan di sini adalah tentang kaya. Kaya itu patokannya itu apa? Harus kaya dalam hal materi saja atau kebahagiaan itu juga dimaksudkan diartikan sebagai kaya. Dan pertanyaan lainnya, yang kita hilangkan itu sebenarnya apa aja sih, Mas? Soalnya kadang itu masih bingung. Sebenarnya kita itu untuk sukses yang hal-hal yang harus kita hilangkan itu apa aja? Terima kasih. Mau nih. Pertanyaannya intinya gini ya, kayak itu patokannya dalam materi saja atau ada yang lainnya, dan kemudian yang kita hilangkan dalam yang harus kita uninstall dari keyakinan yang menghalangi kita itu apa saja gitu. Kaya itu patokannya apa harus ada pada materi saja? Kalau menurut saya enggak. Sehat itu juga kaya, bahagia itu juga kaya, dan kaya itu juga membuat bahagia gitu, Mbak. Kemudian apa yang harus di uninstall agar kita mencapai apa yang kita inginkan? Ya tadi pikiran-pikiran negatif tentang mimpi kita, misal kayak kita pengen skripsi cepat gitu, tapi kitanya sendiri nggak yakin. Nah, yang harus dihilangkan adalah pikiran negatif tentang impian kita, seperti itu. Mungkin dari Mas Lutfi. Ya, oke, terima kasih Pak Septin. Bisa coba Septin. Oke, jadi gini, tolak ukur kaya, kalau menurut saya apa harus kaya materi? Iya. Apa harus sehat? Iya. Apa harus bahagia? Iya. Karena apa? Hidup adalah pilihan. Apa lo kayak milih kabeh iso, kudu milih salah siji, ya kan? Ya kan? Jadi teman-teman harus bisa. Kok harus bisa? Enggak sih. Teman-teman
punya pemikiran tersendiri sih, patokan kayaknya materinya seberapa, kemudian sehatnya gimana. Nah, yang jelas nanti bagaimana sih untuk mencapai kekayaan segini, kan tahu kan proses-prosesnya. Kemudian bagaimana saya di umur hari ini itu harus sehat, itu ngapain prosesnya, pola hidupnya gimana kalau terkait kekayaan kesehatan. Nah, jadi apa yang harus dihilangkan itu saya tidak bisa gimana ya, tidak bisa ngasih saran harus hilangkan ini. Itu dari diri teman-teman sendiri, itu mampu dihilangkan itu dari diri teman-teman sendiri. Semisal teman-teman oh ternyata proses menuju kaya itu tidak, menuju kaya, menuju sehat, bahagia itu tidak butuh kayak game. Gak apa-apa hilangkan kebiasaan nge-game, kebiasaan apapun sih, nongkrong apa-apa. Tapi lah teman-teman butuh untuk menunjang itu, ya nggak apa-apa. Nongkrong boleh kan, nongkrongnya karo Chinese yang pengusaha kan masuk. Jadi itu pribadi teman-teman sendiri sih. Jadi tadi apa sih yang harus saya uninstall gitu kan, seperti itu. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Silahkan, mic-nya bisa dikasih ke Mbak yang jilbab hitam. Kejauhan. Thank you. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Widya Putri dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya di sini mau bertanya, tadi kan Masnya bilang itu kita tuh harus berhati-hati dalam keyakinan ya. Tapi kalau menurut saya itu nggak gitu. Maksudnya tuh kenapa harus berhati-hati dalam keyakinan? Padahal kalau berhati-hati dalam keyakinan, kita tuh bisa ragu sendiri dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi beban. Jadi pikiran kita nanti akan negative thinking lagi gitu. Gitu ya Mas maksudnya. Sudah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Untuk yang sanggahan dari mbaknya tadi perlu ditanggapi apa bagaimana? Yang boleh ditanggapi. Ini Mbak Septin juga Pak? Oh gini, jadi ini pertanyaannya keyakinan apa sih? Bukan, maksudnya bukan keyakinan dalam segi kepercayaan kita loh, kepercayaan apa ya, agama, bukan itu maksudnya. Keyakinan terkait yang tadi loh, bahwasanya orang kaya itu, ini statement saya loh ya, bahwasanya orang kaya itu sulit masuk surga, banyak dosa gitu kan. Itu kan dari dulu yang saya maksud adalah keyakinan menuju ini sadar kaya tadi gitu. Kenapa harus hati-hati dalam apa tadi? Yakin gitu. Kenapa harus yakin dalam hati-hati dalam keyakinan? Ya semisal nggak hati-hati kayak tadi, kalau kita meyakini itu, maka yuk jadi kita sulit menuju itu nantinya. Ya kalau sampean meyakini itu jadi
Jadi harus kenapa harus hati-hati ya seperti itu. Hati-hati dalam meyakini lah. Boleh? Boleh kok itu teman-teman memilih itu boleh, nggak memilih itu boleh. Tergantung pilihan teman-teman gimana keyakinannya. Karena kan kemungkinan teman-teman takut ya, takut untuk tidak meyakini itu, takut tidak meyakini itu berbagi sih berbagi sih guru ngajiku, tasku, terus dan lainnya. Aku itu sampai harus meyakini itu enggak. Terus gimana? Maksudnya hati-hati itu hati-hati dalam meyakini itu tadi, kayak statement itu tadi bahwa kayak hisapnya lama, hisap seperti apa sih yang dimaksud, kemudian orang kayak itu cenderung dinilai banyak dosa apa, kemudian sulit masuk surga karena apa? Karena kan dulu saya dimasuki pikiran-pikiran seperti itu. Nah, ternyata terjawab di sini. Saya meyakini itu kan lama sekali. Ternyata saya berpikir ini toh yang penghambat telat yang harus diluruskan itu seperti ini. Oh, maksudnya gini. Nah, itu menurut saya itu suatu yang saya rasa menghambat. Makanya keyakinan seperti itu saya hilangkan. Saya meyakini bahwa orang kaya itu mudah masuk surga, tidak banyak dosa, justru banyak bisa memberi berbagi. Ya, pemone loro aku senang banget rumah sakit Singapura kan, dan mari toh, dan iso berbagi nih toh, berbagi kebahagiaan dan lain sebagainya. Oke, kalau teman-teman pilihannya kayak itu banyak dosa, gak apa-apa, monggo gitu. Gimana Mbak, dimengerti apa belum? Kalau belum gak apa, langsung aja. Masih banyak waktunya ini. Justru bagus sekali ya interaksi seperti itu. Yuk gimana? Mas burung, kayak bro. Enggak, maksudnya ibu ini keyakinannya tuh tadi masih bukan. Karena kalau misalkan keyakinan kita kan harus yakin ya. Oh, yakin. Gitu kan? Iya. Terus, kok harus berhati-hati? Maksudnya hati-hati. Yes, itu harus berhati-hati. Hati-hati dalam meyakini loh. Selama ini sampai meyakini apa? Maksudnya bukan ya. Iya tahu. Mungkin maksudnya nanti kalau terlalu hati-hati nanti malah jadi ragu-ragu gitu loh Mas. Biasanya kan semakin hati-hati itu kak, wah loh piye kok ngene yo, piye yo, oh ora yo. Oh, paling menghambat gitu toh. Aku harus bilang meyakini ini. Berarti nggak yakin kalau. Iya. Jadi kosong. Bingung harus kasih ya. Hati-hati di sini itu maksudnya dalam memilih keyakinannya itu loh. Semisal teman-teman meyakini bahwa pola kaya itu seperti ini, yakin bahwa itu bisa mulai ketika mau ada kepercayaan lain seperti teman-teman kalian memberi statement ini loh sebenarnya. Nah, terus teman-temanku ya, itu yang perlu dipertanyakan apanya? Keyakinannya atau pola pikirnya? Jadi keyakinan itu muncul dalam diri teman-teman bahwa teman-teman yakin seyakinnya bahwa dengan keyakinan itu saya bisa mencapai tujuan. Sudah bisa diterima atau masih ada pertanyaan lagi yang masih membingungkan? Mungkin masnya hati-hatiannya itu dalam kalau misalkan kita udah dapet kayaknya semuanya nanti Itu waspada. kayak kita tuh terjerumus ke arah yang lain gitu mungkin kan itu yang maksudnya.
hati-hatiannya ya. Gimana Mas? Mungkin teman-teman ada yang bisa menerjemahkan ke saya. Iya, tim mulai aja. Gimana? Mungkin bisa diulangi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Dalam memilih keyakinan itu kan kita dihadapkan dari berbanyak keyakinan kan, kayak tadi yang saya sebutkan kan. Nah, maksudnya dalam memilih itu Memilih itu harus hati-hati. dari berbagai keyakinan itu tadi, teman-teman pilih mana sih yang cocok. Dalam hati-hati memilih itu, bukan teman-teman improve keyakinan lagi, itu beda lagi. Maksudnya diharapkan dengan keyakinan kayak itu tadi. Yang statement itu tadi kan banyak kan statement yang mengatakan seperti itu kan. Kelahiran 2000, aku kelahiran 99. Doktrin dulu wes. Di umat. Gimana kayaknya masih kurang serf gitu. Ya wes gue jagungan yang ngono ya. Yang lain mungkin ada yang masih ingin bertanya. Waktunya masih banyak. Saya izin menambah dari katanya kan kalau punya keyakinan kenapa kok harus hati-hati. Menurut saya kalau kita punya keyakinan itu malah harus hati-hati gitu loh. Soalnya kayak kita mau memulai bisnis, misal bisnis online, tapi kan yakin banget wes pengen bisnis online, tapi lek awak dhewe nggak iso hati-hati kayak malah iya Gitu. ya maksudnya kudu hati-hati kayak memikirkan iki dampake apa pemak dhewe kan menurutku ya harus dari semua keyakinannya kita kudu hati-hati manggahan. Terima kasih. Gimana Ya, Mas? terima kasih. Menanggapi. Izin menambahkan, saya mau menanggapi dari kita dalam memilih hati-hati dalam memilih keyakinan tuh kalau bisa tuh jatuhnya tuh kita harus waspada. Misal kakaknya tadi mau menjelaskan bagaimana kalau kita berbisnis online kita harus waspada dan harus berhati-hati. Nah jatuhnya sini dalam berhati-hati itu adalah kita berhati-hati dalam memilih pilihan tersebut, karena dalam berhati-hati mungkin kita mau menambahkan, mungkin kita berjualan online kita mau menambahkan benefit seperti ini. Nah kita di situ kita harus percaya bahwa kita ingin menambahkan kegembiraan terhadap pembeli, tapi kita juga hati-hati apabila fee tersebut itu melebihi dari harga yang kita jual gitu. Artinya kita di sini adalah waspada terhadap semua pilihan yang kita pilih, apalagi terhadap kepercayaan yang berhati-hati itu lagi. Ya, terima kasih, itu saja. Iya, terima kasih. Kayaknya mbaknya kurang marem ya. Saat ini ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, resumnya dikumpulkan di depan.
Oh, itu ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya kepada materi, kan tadi dikatakan kalau tujuan itu mencakup impian. Terus kadang kan kita itu impian itu nggak cuma satu, ada banyak impian. Kalau menurut pemateri kita itu harus fokus sama satu impian atau boleh banyak impian sendiri. Terima kasih. Kalau menurut saya fokus di dalam satu impian. Kita fokuskan di impian kita yang mengarah pada tujuan kita tersebut. Itu kalau menurut saya. Jadi hanya mengarah pada satu impian saja. Terima kasih. Ya, kalau saya impiannya banyak ya. Bagus. Impian terbesarnya apa? Pasti dari sekian banyak impian itu ada impian yang terbesar kan? Ya kan, impian itu ada kan, impian jangka pendek, jangka panjang gitu kan, tergantung apa ya berarti, tergantung pemakaian, tergantung apa ya. Pasti kita punya impian kecil kita apa sih? Dalam 1 bulan ini saya bisa menyelesaikan skripsi 1 bab, itu termasuk impian. Bagian dari impian apa? Gitu kan? Yakin nggak saya dalam impian saya dalam 1 bulan itu bisa menyelesaikan itu? Nah, maksudnya di sini yakin itu bilangnya, masa saya bilangnya apa ya? Bagi keyakinan kan? Atau apa ya? Kan teman-teman pasti punya impian jangka panjang, impian terbesarnya apa kan? Dan itu juga harus difokusi juga kan? Iya kan? Maksudnya banyak impian di sini, impian atau keinginan, itu yang perlu dipertanyakan. Impian saya dalam 1 tahun seperti ini, itu bagus, diyakini. Oh, yakin dalam 1 tahun bisa, dalam 5 tahun saya mencapai ini. Kalau beda ya, kalau dengan keinginan, saya pengen iki, pengen kui, gitu kan. Kalau teman-teman pengen itu, menunjang gak kesehariannya, menunjang gak untuk mendapatkan itu, gitu kan. Jadi kalau impiannya banyak, itu bisa digolongkan, itu masuk impian terbesar atau impian jangka pendeknya, seperti itu. Maksudnya fokus dalam yang dimaksud Mbak Septin tadi, mungkin fokus impiannya itu tidak berubah-berubah. Jadi semisal dalam jangka waktu sekian saya memimpikan itu, ya sudah difokusi. Maksudnya gitu mungkin. Iya Mbak. Iya kan, karena nggak mungkin teman-teman memiliki hanya 1 impian. Kalau hanya 1 impian, mungkin impian terbesar. Iya kan? Iya, seperti itu. Gimana? Masih sudah puas belum? Gimana? Iya sudah, Mas. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi apa enggak? Jangan banyak dikasih ke Mas Aan.
Gimana? Mbak izin bertanya. Oh ya, silakan. Sudah. Jika kayaknya itu sebuah keturunan dari keluarga, itu bagaimana pola pikir yang diterapkan pada keluarga tersebut? Terima kasih. Privilege kekayaan dari keluarga. Gimana, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Jika kayaknya itu sebuah keturunan dari keluarga, itu bagaimana keluarga tersebut menerapkan pola pikirnya? Maksudnya gimana cara menerapkan mindset terhadap keluarga tersebut gitu loh? Iya Mbak. Apa cara? Ya kan hartanya dari keturunan. Terus ya kita kalau kita ngerti sadar kayak tadi, ya kita berinovasi. Misal apa yo? Keluarga kuwi duwe warisane mek sawah ngono misale. Lah, bagaimana kita berinovasi terhadap harta tersebut? Kreatif kita seperti apa? Kalau bisa dikembangkan, dikembangkan. Gitu kalau menurut saya. Mbak, makasih. Kalau saya bagaimana menerapkan polanya ya? Kalau saya kaya, kemudian saya bagaimana menerapkan ke keturunan saya? Mungkin saya benar, sebentar diulangi lagi, saya kok nggak menangkap tadi. Menerapkan pola yang seperti apa maksudnya ini? Pola pikir terhadap anak-anaknya. Mungkin biar anaknya nanti nggak sombong gitu loh, nanti orang tuanya menerapkannya untuk menanam pola pikir ke anaknya itu gimana? Nah, begitu kan biasanya anak orang kaya yang nggak semuanya, tetapi ada beberapa kan yang sombong gitu toh. Oh, kalau masalah itu masalah etika ya. Jadi kita nggak ada ranah ke situ sih. Semisal kalau kita sudah memposisikan diri kaya, kalau saya ya nanti impiannya saya sampaikan ke iya tim. Itu sebenarnya itu sebenarnya adalah etika ya, perilakunya ya, yang maksudnya yang di sini yang disampaikan. Nak weh jeng ini loh, aku ki bapakmu ki sugih masa weh sombong. Masa gitu kan maksudnya. Itu bagaimana cara menerapkannya itu mungkin apa ya? Karena itu nggak bisa dipaksakan loh, karena itu sudah menyatu dalam etikanya, itu masalah moral. Itu yang bisa merubah adalah pribadinya itu sendiri. Kalau kita kasih masukan dan dia tidak menerima, buang-buang waktu dong, ngapain kan nggak menerima dia kan. Jadi ke masalah pola pikir itu dari kita sih, orang tua kita atau kita nanti mempengaruhi pola pikir terhadap anak itu kan bagaimana cara kita mendidik anak sejak dini. Anak itu sejak dini kasih apa, lingkungannya seperti apa. Karena kalau terkait pola pikir itu banyak sekali. Jadi lingkungannya dulu seperti apa, itu yang harus dipertimbangkan. Kalau hanya
berdasarkan kata saja atau ucapan saja, kemudian orang tuanya itu tidak melakukan, ya pokoknya mana walaupun alam kuat walaupun alam kuat modelmu yang ngono kuwi sugih, itu maksud aku bukan santun kan. Itu masalah etikanya sih, masalah moralnya. Cek lali yang mau menyampaikan tapi lali. Gitu sih. Menurut saya Mbak. Gimana dari nanya? Terima kasih. Jadi kalau terkait bagaimana cara menerapkan itu, kita harus jangan hanya perkataan dan ucapan, karena saat ini mencontohkan itu Yang baik itu adalah kita bertindak, bukan hanya lisan. jadi per hari ini itu mencontohkan orang itu jangan kalau saya jangan hanya lisan, tapi bertindaklah. Ketika kalian bertindak nanti kan otomatis entah adik sampean atau nanti kedepannya anak cucunya sampean itu juga akan mengikuti seperti itu. Kalau hanya lisan, saya rasa generasi milenial itu tidak bisa menerima, ya kan? Bahwa ngomong tok orang ada buktinya gitu kan, ya kan? Kalian sebagai generasi milenial tidak bisa menerima kan kalau hanya lisan, ya kan? Kayak apa ya? Idolanya anak milenial kan ya seperti itu kan? Yang ya gak usah diomong lah. Jadi tindakan lebih mencontohkan itu loh. Dengan tindakan. Gimana, ada lagi? Oke. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah kaya itu sebuah pilihan. Bagaimana memanage otak kita agar memiliki mindset menjadi kaya. Karena yang menentukan nasib itu kita sendiri. Jika kita menarik hal-hal yang baik, maka hal baik akan menghampiri kita. Jadi jangan takut bermimpi dan hidup harus punya tujuan. Kemudian poin selanjutnya yaitu tentang keyakinan. Mempercayai apa yang kita yakini, bukan mempercayai apa yang dilihat. Selanjutnya, untuk mencapai sebuah kesadaran kaya itu kita harus sadar tentang perilaku dan etika dari orang kaya, yaitu dengan menginstal keyakinan yang menghalangi kita menuju sukses, seperti pikiran-pikiran negatif. Hilangkan hal-hal yang tidak perlu dalam tubuh kita, karena kekayaan itu tidak melihat background seseorang. Untuk selanjutnya yakni penyerahan sertifikat. Untuk pemateri dipersilakan untuk maju ke depan untuk mengambil foto.
Pasti ini. Enggak, ini video. Jengki lo rasa lama. Mau wis mari show. Terima kasih atas kehadiran dan juga terima kasih atas kehadiran dan antusiasme teman-teman yang telah hadir di sini maupun yang melihat dari live IG. Saya selaku moderator mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dilanjutkan sesi LOA yang akan disampaikan oleh Mas Arga. Dipersilahkan. Langsung. Agak masih apa enggak? Tapi alhamdulillah saya. Oke. Jurata maaf. Aku malu. Aku mah. Benar. Ora tahu loh. Cek. Tetap komedi ya, Wi. Oh, yang pacaran ya? Beri. Kok orang kon maju.